lupa sebelum olahraga minum air setengah gelas atau 1 gelas. Nanti setiap seperempat jam juga minum. Ini yang sering dilupakan sehingga terjadi kecelakaan olahraga di jalan. Sudah buat jauh-jauh lupa nggak minum. Akibatnya ibaratnya pompa sumur itu pompanya kerja terus, airnya nggak ada, airnya serangan jantung mendadak. Ya, ini yang perlu kita perhatikan untuk olahraga. Kalau untuk menurunkan berat badan, setidak-tidaknya olahraganya adalah 50 kali 5, jadi 250 menit. Kalau untuk menjaga kesehatan, jadi biar tetap sehat, jadi bugar, untuk bugar itu cukup 3 hari, 50 menit kali 3. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan, ini yang kita harus kerja keras, itu 50 menit kali 5. Saran dari WHO maupun dari Kemenkes seperti itu. Jadi kami lebih cenderung untuk menjaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau masalah usia itu Allah yang menentukan. Tapi kalau masalah kesehatan, nah itu dari kita sendiri, ya. Jadi sebisa mungkin kita bugar, ya. Jadi bugar itu di atas sehat, jadi tidak mudah capek. Misalnya naik motor sampai gampang gitu ya biasa sama tinggalan, dan tidak sudah terbiasa ya sekali jalan jadi bugar, dibugar. Kalau kurang minum, maka berat badan kita juga sulit turun. Kebanyakan manusia ya yang ada buku yang gede-gede itu susah turunnya, nah, karena ibaratnya mobil itu tidak pernah dipakai, diisi bensin terus, ya kan buta ya, dan buta. Jadi rumput jadi lemah. Nah, lemak ini tidak terbuang lewat mana-mana, terbuangnya lewat olahraga itu. Dan kita olahraga, nama kita kan ngos-ngosan. Nah, ketika kita ngos-ngosan itu di situ sebetulnya lemak itu terbuang lewat situ. Kenapa harus 50 menit? Kalau kurang dari 30 menit, maka berat badannya belum turun. Jadi baik 50 menit. Kalau setengah 1 jam lebih kurang efektif. Jadi di atas 30, di bawah 1 jam. Itu sudah ada yang hitung sendiri. Ya. Apalagi dengan adanya sholat tarawih, sholat tarawih ada yang 11, ada yang 23, ya, itu masing-masing ada hadisnya, ya. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat. Ya. Sunnah Rasul itu 11, ya. Di Aisyah itu ya. Tapi kalau yang mengikuti sunnah sahabat juga bisa sholat, karena itu 23. Di Mekah sana juga 23. Bahkan di Madinah itu 39 rakaat. Nah, di Madinah itu 39 rakaat karena tidak tawaf di sana. Di Mekah kan masih tawaf, 39 rakaat. Ya. Itu dengan para untuk yang diambil dari para sahabat, ya. Jadi 11 dan 23 yang benar mana? Yang benar semua. Yang salah mana? Yang entah mereka. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi madhabnya sekarang misalnya ada Hambali di Makkah sana ya, Hambali ya. Dulu madhab Syafi'i. Nah bedanya madhab Hambali itu bismillahnya nggak dibaca, atau bacanya sir, ya. Hambali dan Hanafi itu sir, jadi Allahu Akbar itu ada imam sebenarnya nggak benar, ya. Tapi sama Hambali. Kalau madhab Maliki tidak dibaca, jadi langsung Alhamdulillah gitu. Tapi kalau madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i itu dibaca keras, jar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Syafi'i, ya. Dan zaman mereka adalah dulu sama zamannya Mbah Yasin Asari belajar di Mekah, itu madhabnya karena madhab Syafi'i tetap 23 rakaat. Sehingga Muhammadiyah itu waktu zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga 23 rakaat. Kemudian zamannya Pak Yunus Anis itu menjadi ketua PP, berdasarkan keputusan Majelis Taklim cukup 11 rakaat. Di aslinya zaman keandalan juga
23 rakaat. Karena baik pendiri modern maupun pendiri nadhiyah ini sanadnya sama, nasabnya juga sama. Ya, ketemunya di saya cuma Kubro ya, bahkan itu kita sebut cuma Kubro ya. Kira seperti itu. Saya mau Narisa ya, itu. Kemudian beliau juga satu pondok pesantren waktu di Semarang ya, di Soleh Darat ya. Kemudian di Mekah sana juga satu pondok pesantren, satu kamar. Di beliau itu bahasa itu kalau panggil Muhammad itu kan darwis, maksudnya kan mau darwis gitu ya. Dan aslinya sebetulnya bukan kaum sana, aslinya itu Lintian. Cuman beliau punya usaha di Kauman, sehingga tahunya kehadalan itu dari Kauman, sebetulnya Lintian. Dan bahkan beliau itu juga salah satu istrinya adalah adiknya Kiai Munawir di Kerapiak. Kira-kira seperti itu. Jadi clear ya antara pakai bismillah atau tidak, monggo terus saya masing-masing ada tuntunan ikut, Ya. Kemudian kembali ke masalah kesehatan tadi, ya. Khusus untuk yang gula itu sebelum puasa mungkin dengan perlu konfirmasi kedua, tanya juga dokternya. Ya. Kalau pas kebetulan mau ke saya juga boleh, ya. Di rumah tidak ada masalah ya. Boleh. Jadi prinsipnya gini, puasa tetap bisa, hanya dosis obatnya separuhnya. Atau kalau pakai metformin dan pakai glibenclamid atau glimepiride, biasanya pagi glimepiride, sorenya metformin. Ya, ini dibalik, metforminnya yang pagi, glimepiride yang sore. Kalau metforminnya yang sore, glimepiride tetap pagi, atau glibenclamid itu nanti gulanya bisa ngedrop. Karena glibenclamid itu atau glimepiride atau bahkan insulin itu menurunkannya tidak terbatas. Jadi 400 bisa jadi 60, bisa jadi 40, bisa jadi 30, itu justru lebih merepotkan. Kalau sampai bablasan, maka minumnya obat adalah pada waktu makan, PDM. Ya, pada waktu makan. Jadi pada waktu makan, jangan sesudah makan, jangan sebelum makan. Kalau minum sebelum makan, dan saya ada yang sakit gula ya barangkali ya. Kalau sebelum makan itu nanti dikhawatirkan kalau lupa nggak makan, tiba-tiba ada acara apa, lupa nggak makan, nanti gulanya ngedrop. Kalau sesudah makan, efek obat kurang maksimal. Jadi kalau ada yang katakan minumnya sudah makan, itu salah. Khusus obat gula itu minumnya pada waktu makan. Jadi kita makan dulu 2 suap, kemudian gula, setelah itu obat gula, baru makannya dilanjutkan. Dan pertanyaan yang sering adalah, apakah orang yang sakit gula, apakah orang yang sakit hipertensi itu tidak bisa sembuh seumur hidup harus tergantung obat? Nah ini kita harus bijaksana menjawabnya ya. Kesembuhan itu adalah ranahnya Allah ya. Wa idza maritu fa huwa yasfi. Apabila sakit dan menyembuhkan Allah dengan sebab atau tidak dengan sebab. Ya. Jadi sifat itu adalah penyembuh. Bedanya sifat dan dawa. Nek dawa itu adalah obat. Jadi saya makan paracetamol itu obat dawa. Dawa itu kalau fisik ya fisik. Makan diazepam itu dawa juga, tapi itu jiwa. Ya ada fisik, ada jiwa. Maksudnya ada fisik, ada jiwa, dan ada roh dalam rumah 3 komponen ini. Kalau roh ketemu fisik, nah disitulah jiwa. Jadi yang merasakan pahit, asin, manis, rasa sakit, rasa senang, gembira itu jiwa. Dan jiwa ini nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu jiwa. Bukan fisik kita ya wis, sudah meninggal ya. Fisiknya, tapi jiwa yang menghadapi. Jadi dengan puasa ini saya sebutkan bahwa malakum tatakun,
Takwa betul akan menjadi kamu menjadi insan yang bertakwa. Jadi mukmin jadi orang yang bertakwa. Setelah bertakwa maka kemudian bersyukur. Nah, bahagia itu setelah kita bersyukur. Kadang-kadang bersyukur kalau bahagia tidak bisa. Bahagia itu syarat bahagia itu harus bersyukur dulu. Dan saat bersyukur harus takwa dulu. Enggak takwa nggak bisa. Kamu bersyukur alhamdulillah sulit. Alhamdulillah. Orang bersyukur terus. Wah, kok gini, wah, kok gila itu. Ada Tuhan supaya dengan merasakan hambanya. Ya, maka dengan puasa ini kita dilatih untuk bersabar, untuk melatih nafsu kita. Jadi amarah lawamah ini ditekan, dikendalikan. Ya, dikendalikan nanti oleh nafsu yang lain. Jadi lawamah dan nanti diganti oleh mulhamah dan mutmainah. Pengendalinya adalah yang mutmainah. Ya, kalau sudah mutmainah aman. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati kepada apa ya. Nah, bagaimana menuju ke sana? Adalah dengan puasa, dengan mujahadah. Jangan menghindari yang haram maupun yang subhat. Begitu itu kita hindari. Jadi mujahadahnya harus dikuatin. Tapi kalau nanti yang mau riyadhah dan sebagainya, memperkuat yang wajib dan sunat itu riyadhah. Nah ini menjaga kuatin supaya jangan sampai kita terlena. Nah setan itu ganggunya 24 jam dan akan tetap mengganggu setiap manusia sampai manusia itu dijemput oleh malaikat Jibril. Itu kerja setan begitu 24 jam. Nah, nanti kalau yang mau menurunkan berat badan misalnya, ya patahannya gorengan sama apa? Gula, ya, gula gorengan. Jadi kalau lihat gorengan ya baca kaum dibilang kesehatan berlebih, lihat gorengan, gula, bacanya itu. Sebab itu makan kerupuk satu itu gagal, kebanyakan gagalnya itu yang menurunkan berat badan itu di situ. Nah itu, makan pisang goreng kan kurang kalau tidak gagal. Jadi minumnya harus penuhi dulu. Minumnya kurang ya gagal. Minum es ya gagal karena apa? Kalau minum es itu lemaknya terjebak. Kan lemak kalau kena dingin kan membeku. Ya, coba punya jatah itu dingin membeku. Ya. Dan yang sering terjadi kesalahan pengertian adalah kolesterol itu macam-macam ya. Satu atau macam-macam. Misalnya kuning telur itu ada LDL, ada HDL. Sebetulnya dua-duanya dibutuhkan. LDL itu yang low itu ketika katanya lemak jahat itu sebenarnya tidak jahat, tapi kebutuhannya tertentu, jangan berlebihan. Ya, HDL ini memang pembersih, lemak pembersih, jadi nggak dibatasi. Yang lemak jahat itu adalah minyak goreng yang dipakai berkali-kali. Lemak minyak jelantah ya ibu-ibu, mungkin awal ya minyak jelantah, nah itu yang pantangan kita itu di situ. Sebetulnya kita itu tidak membutuhkan lemak jelantah itu. Sehingga kita nggak makan lemak jelantah itu nggak mati gitu loh. Tapi kalau HDL dibutuhkan, sama LDL dibutuhkan. Lah hormon kita dari yang mana? Kalau tidak pakai LDL, mau hormon insulinnya dari mana? Hormon insulin, mungkin ada hormon prolaktin kalau menyusui babynya, ya, hormon progesteron, hormon estrogen. Semua hormon itu dari LDL tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi makan telur yang paling gas dari berapa biasanya Pak? Ya 2 atau 3 ya. Mungkin dengan 3 nggak apa-apa. Paling nggak 2 ya. 2 ya. Hah? Tiap hari 2. Tujuannya kan gitu. Hah? Kalau nggak punya ada. Insya Allah punya ya. Jadi sebetulnya gini, kita kok sulit kita kok apa? Udah modal kita waspain bisa beribadah sholat itu aja. Karena di dunia kita sudah disiapkan oleh Allah. Jadi kalau orang takut itu menjauh, mau sedih itu susah. Amal sedih ya kan sudah dijamin oleh Allah. Ala inna awliyaullah qaulun alaihim malam yahyaun. Ya. Dan bacaan nanti sedihnya apa? Rabbuna Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah.
Semua taqamu tetana jalu alim malaikat ala tauhu bala tahjan wa siru bil jannati tadi untuk Tuhan itu. Orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah, maka malaikat akan turun. Selain al-qadar ya, dan yang begitu Rabbuna Allah akan turun dan menyampaikan, kamu jangan sedih, kamu jangan cemas, dan bergembira kamu dengan surga yang dijanjikan. Termasuk dengan berpuasa, karena surga ada 8 pintu. Salah satu di antara pintunya adalah pintu ar-royan. Itu hanya dia bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Di hadisnya begitu ar-royan. Itu baik di hadis Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi sahih ya, sahih ar-royan. Jadi nanti akan dipanggil lewat surga, lewat pintu surga itu. Nah, setelah pada masuk semua ya ditutup. Jadi itu gangguan yang dari luar ya, tadi yang memerlukan bahkan gangguan dari luarnya itu. Kemudian gangguan dari dalamnya, kita nggak boleh stres, nggak boleh sedih, nggak boleh cemas. Kalau sedih itu nanti tubuh akan mengandung hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Nanti tensinya pasti naik, tensi naik, gula naik, mahnya kumat, asmanya kumat, jantungnya kumat. Gak boleh kesal, gak boleh sedih, gak boleh mangkal. Nah, biar gak kesal, ya mungkin di rumah gak ada pembantu, ya perjalanannya ambil cuci piring, masak ini itu, dari rumah itu gak rampung ya. Bukan gak ada kerjaan, ya kerjaan itu banyak gimana. Nah itu, ya subhanallah, alhamdulillah, ada ya. Seperti kalau kita, terutama kalau habis sholat itu ya. Ya 99 kali ya kira-kira begitu. Jadi itu nanti seluruh sel dengan kita baca la ilaha illallah, itu seluruh sel yang ada pada tubuh kita itu akan berzikir ya. Akan berzikir. Kalau kita baca tentang syariat, tarekat, ma'rifat, nah itu dari situlah. Tarekat adalah pintu menuju ke hakikat dan ma'rifat. Ya, seluruh sel kita akan berzikir la illallah, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu adalah makanan ruh, makanan jiwa kita. Nah, secara fisik kita, raga kita atau fisik kita makanannya adalah nasi, air putih, teh dan sebagainya. Itu adalah makanan fisik. Tapi jangan lupa kita punya jiwa dan kita punya ruh. Jiwa itu sebut dalam bahasanya nafs ya, nafs jiwa, nafs. Ya, kalau roh ya, roh bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya spiritual. Ya. Nah, kalau roh itu dan jiwa makanannya adalah baca Al-Quran, zikir, itu adalah makanan roh dan makanan jiwa kita. Minumannya apa? Minumannya adalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad itu dan terusnya sholawat ala Muhammad boleh aja. Nah, yang penting sholawat, ada sholawat Jibril, ada sholawat Ibrahimiyah, sholawat apa ya? Kalau yang di hadis Bukhari Muslim yang pakai sholawat Ibrahimiyah ketika kita baca tahiyat. Itu adalah makanan minuman kita yang ada ya, makan makanan untuk ruh kita dan untuk jiwa kita. Nah, ini di dunia ini belum nagih. Bagi orang yang peka begitu tidak sholat, itu rasanya gelisah. Belum waktunya sholat, begitu belum sholat gelisah. Rasanya nggak tenang. Nah, itu berarti jiwanya sama ruhnya sudah nagih. Yang pasti ditagih itu nanti di alam kubur, itu pasti ditagih. Contoh orang yang tidak sholat itu, resikonya nanti ada uang hitam yang datang menggigit dan sebagainya, tidak tahu asalnya dari mana. Namanya sisa kubur ya. Membebaskan sisa kubur dari apa? Dengan membaca apa? Al-Mulk ya, baca Al-Mulk yang syukur-syukur hafal cuma 3 ayat toh ya, hafalkan bisa. Kalau kita yang miliaran itu kalau kita gampang bacanya dan itu sudah disetting oleh Allah ya, sudah disetting untuk bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis itu. Nah, tidak harus 30 juz, tapi kalau 1 juz, 2 juz itu satu
masih asal kita punya kemauan. Kita punya kemauan. Kembali tadi masalah kesehatan tadi, puasa tadi. Sebenarnya dokter pertama di dunia namanya dokter Hippocrates, itu yang lahir di Yunani sana ya, pada tahun 460 sebelum Masehi. Itu dia juga sudah puasa. Bahwa puasa itu menyehatkan. Lebih-lebih dokter Muslim yang bernama Dokter Ibnu Sina atau Avicenna, ya, itu tahun 980 Masehi. Jadi sudah 1000 tahun lebih ya. Itu beliau menyatakan bahwa penyakit itu tidak hanya fisik, tapi juga jiwa. Jadi yang menentukan adalah Dokter Ibnu Sina. Kalau dulu Dokter Hippocrates itu menyatakan bahwa penyakit itu bukan karena tahayul, bukan karena dewa marah kemudian ditumbal, ada yang tumbal-tumbal berupa manusia, berupa apa lah, itu dipotong dari situ. Ya. Ternyata setelah itu penyakit itu tidak hanya fisik saja, bisa fisik saja tapi dia tetap sakit. Jadi misalnya tadi sakit gula apa tidak bisa sembuh dan tergantung penyebabnya. Kadang-kadang obat macam-macam kok nggak mempan. Nggak mempan berarti mungkin jiwanya barangkali sedih, barangkali apa itu harus dihindari. Hindari sedih, ya coba kayak obat minum. Misalnya amlodipin ya tetap pakai 10 mili, tambah apa yang lainnya, tambah furosemid, tambah lain-lain, kok tetap nggak mau turun. Mental saja, nah itu berarti perlu dibenahi dari yang lain. Dan itu tetap akan berpengaruh. Jadi dari penelitian di teman-teman di medis ini, dengan puasa ini menurunkan kadar gula, lower glucose ya, plasma glucose, menurunkan kadar gula, menurunkan tensi, menurunkan kolesterol, terutama kolesterol yang terbatas tadi, LDL, menaikkan HDL, kemudian mencegah kanker, mencegah kanker, sudah banyak penelitiannya. Selain itu juga menenangkan, mencegah penyakit Parkinson yang buyuten ya, buyuten, mencegah pikun atau Alzheimer, ya. Kemudian ketenangan itu, ketenangan itu sangat berpengaruh terhadap fisik, juga membuat happy seorang, dimana hormon happy di otak ini ada namanya hormon endorfin, dan kita olahraga itu endorfinnya akan muncul. Dan ketika kita sholat 1 rakaat itu kita udah dari ukur itu kita membuang kira-kira 10 kilokalori 1 rakaat. Dengan catatan 1 rakaat 1 menit ya. 1 rakaat 1 menit, 2 menit itu udah satu rakaatnya mau 3 menit ya, lebih dari 10 kalori, 10 kilokalori. Jadi dengan sholat isya 4 rakaat itu kita sudah membuang 40 kilokalori. Jadi sel lemaknya berkurang, nanti ototnya bertambah. Jadi istilahnya bodybuilding ya, cutting dan bodybuilding. Cutting mengurangi berat badan. Kemudian bodybuilding itu ya dengan olahraga. Kan kita otomatis dengan sholat itu ada rukunnya, ada sujudnya, ini lengkap sekali. Ya, lengkap, keseimbangan. Itu 1 menitnya ada 10 kilokalori. Jadi kalau kita sholat tarawih 11 rakaat misalnya, itu sudah 110 kilokalori, apalagi 223 rakaat ya, 230 kilokalori. Tapi sholatnya jangan ngebut gitu ya. Enggak ada 1 menit ya enggak ada 10 kilokalori. Itu hitungannya dari kesehatan ya. Iya, sudah itu dokter dari Kuwait sudah meneliti. Jadi bukan doang Kuwait, kemudian beberapa UIN ya, itu dari Pantai Utara banyak yang meneliti itu sebenarnya. Ya. Bahkan ada seorang dokter dari Manado, ya, waktu itu dapat dokternya dari UIN Jogja, itu menekankan bahwa di dunia kedokteran ini spiritual selalu tertinggal. Dokter Taufik ya, dari Manado. Ya memang, karena kebanyakan juga memisahkan antara doa dan usaha. Ada dua-duanya harus nyambung. Doa kan bisa sakit pun kita harus doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan mesti doa. Padahal kita duduk di antara 2 sujud itu kan juga doa. Ya. Di doa itu semakan roh juga fisik kita. Ya, banyak manfaatnya. Kemudian kita yang lain itu ada dengan puasa itu menambah umur, menambah usia. Menambah usia. Jadi usia saya. Ya. Karena kalau misalnya seorang stroke itu karena apa? Misalnya pembuluh darahnya tersumbat, dengan tersumbat kan
selnya itu, sel-sel tubuh itu tidak bisa menerima ruhnya, otomatis dia setruk. Jadi yang bisa bikin berat itu adalah jiwa. Ya. Jiwa atau bahasa Jawa sukma, ya, jiwa itu sukma. Kalau roh itu nyawa. Nah, kita lagi namanya bilang ya selesai, ya. Wah, kira-kira seperti itu. Jadi beda nyawa dan sukma. Beda. Kan bahasa wartawan aja ya, wartawan itu beda lagi ya. Nah, gitu. Kalau kita yang mana? Yang kita ya, jantung itu kalau kita ya, dan seperti itu. Jadi ini bahasa yang benar itu dipaskan. Ya. Mereka seperti itu. Manfaat puasa ya. Jadi, mungkin untuk yang tensinya tinggi, yaitu garamnya dikurangi. Tapi stresnya jangan ada, misalnya putranya 4 sudah minta semua, ya sudah, kalau sudah minta tugas orang tua sudah selesai. Timbang putranya berapa? Putranya berapa? Tinggi apa tinggi? Plus kawan. Pun mentas kan? Tunggal ya. 4 mentas 1, ya sudah, kewajibannya sudah hilang 1. Gak usah dipikir, si batu sisinya gak tambah. Ya, baru nanti rumah. Ada kan putranya 4 sudah mentas semua, masih mikir, gimana? Ya, itu kan udah bapak ibu itu. Tugas kita itu cuma apa? Memberi nama, mendidik, menikahkan. Udah menikahkan, udah selesai. Dan nikah ada sudut kaki sendiri. Nanti ada coba masih tensinya tinggi kok, bapak meduk. Lah tadi, kalau mikir putih-putih kenapa beli banget dari pun besarnya bapak gitu. Misalnya gitu kadang-kadang ya sih bang. Hanya lo yang apa lebih dekat ke cucunya daripada ke anaknya. Ya kan, itu ya sudah kalau bingung kan dari ya sudah dipakai aja. Assalamualaikum ya Ruhi Wabadani. Masih sugeng ya, situ ya. Ruhi jenenge Ruhi Wabadani jenenge bapaknya siapa? Terus jenenge yang ini siapa? Nah, laki-laki ya bin. Bapaknya bin yang ini. Nah ibunya ya, naik perempuan ya binti, bapaknya bin yang ini. Itu aja. Jadi alamat lebih pas. Dikirimi surat al-Adina antara ini. Tidak masa orang dikirimi bodoh. Tidak, tapi kayak beda. Wajah sahabat batin ini, pak ini kalau cipu tak watata itu dada, hal terjadi balik mudi alamnya. Aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku apabila dia berdoa padaku punya Allah. Gitu. Jadi doa kepada gunanya. Kadang-kadang kalau di rumah sakit saya sudah pasien penuh baru, ini kan dungo, telat. Dari awal sudah doa, mau minum obatnya doa. Sembuh karena obat itu sudah musrik. Sembuh karena kita lapar kita hidup karena makan itu sudah musrik baru itu kecil. Buktinya Ashabul Kahfi 309 tahun ditidurkan Allah tidak makan tidak minum masih hidup. Jadi Allah itu bisa sebab dan akibat yang membingungkan sampai Einstein aja bingung. Setiap ada sebab pasti ada akibat. Belum tentu ada akibat tanpa sebab, ada sebab tanpa akibat. Contoh, apa ya ada sebab tanpa akibat? Nabi Ibrahim dibakar, harusnya mati kan? Ternyata dia masih sugeng. Kulna ya dan beribadah masalah Ibrahim, ya kan? Nah itu. Doanya Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan kata gimana kan? Kamu butuh apa? Kalau dengan kamu, aku nggak butuh apa dari sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berlipat kan begitu ya? Apinya ada dingin. Api kamu dingin. Itu ada sebab, tidak ada akibat. Ada akibat tanpa sebab. Ya misalnya, seseorang yang oleh Allah dia tidak makan dia tidak makan atau misalnya dengan saya
Nabi Adam. Nabi Adam itu kan teorinya sperma ketemu ovum baru jadi janin dan sebagainya. Nabi Adam tanpa itu bisa. Kalau menjaga bisa. Ya, jadi ada akibat tanpa sebab. Ada sebab tanpa akibat. Ini yang membingungkan Einstein. Tapi waktu itu Einstein belum ketemu Imam Ghazali ya, bukunya belum ketemu ya. Ini ketemu mungkin beda berpikirnya. Ya, beda berpikir. Ya. Jadi Allah itu bisa menyembuhkan tanpa obat, bisa. Bisa. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Contohnya waktu itu ada sahabat yang pas jalan-jalan kemudian ada penduduk bahkan kepala suku di situ yang tersengat kalau jengking, kalau jengking. Ternyata dibaca Fatihah sembuh. Jadi kan harusnya teorinya pakai antibiotik, pakai apa-apa. Ternyata tidak pakai apa. Pakai rukyah boleh. Tapi rukyah yang satunya, jangan yang sirkia. Yang bilang sirkia ya nggak boleh. Dan pada waktu puasa ini kelebihannya apa? Allah itu akan mengabulkan doa orang yang satu puasa, dua orang yang didolimi, tiga pemimpin yang adil. Jadi tiga doa yang tidak tertolak. Doa yang puasa. Jadi selama puasa habis sampai sore ya, jam. Bisa akarnya pas baru lapar-laparnya doa apa monggo. Doa apa monggo. Ya, tapi jangan lupa kalau di rumah pada waktu sakit juga usaha dan lupa. Ya. Karena Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri merubah. Seperti itu dua ayat yang kita berdoa, usaha kemudian kita baru tawakal. Tapi dijamin bahwa puasa itu menyehatkan. Kalau dengan puasa kalau tidak sehat, misalnya mah kok tidak sehat, itu berarti bukan mah yang fungsional, mungkin ada penyakit lain, mungkin ada tumpangan infeksi sehingga perlu antibiotik dan sebagainya. Nah ini jadi ilmu kedokteran dipakai. Sebenarnya semua ilmu kan dari Allah. Jadi Allah akan memberikan ilmu yang baik itu syariat maupun karya. Syariat itu cuma 10% kan? Syariatnya 90%. Nah kemudian setelah tadi Ibnu Sina tadi ada seorang yang fisiknya sehat semua, tapi ternyata tetap kesakitan dia. Nah, hanya menurut bahwa jiwa itu bukan peran di situ. Ada penyakit karena jiwa munculnya dari situ. Pencetus ilmu jiwa itu dari. Jadi kan dilanjutkan oleh para psikolog, para psikiater itu dengan ilmu jiwanya. Walaupun banyak yang terbatas, kalau ilmu jiwanya masih ego super ego. Itu terbatas sekali, jadi belum dikembangkan. Mestinya disekolahkan dengan puasa salah satu, diantaranya dengan zikir, diantaranya dengan istighfar, terutama ya tadi dengan sholat itu lengkap itu, pakainya lengkap itu. Ya olahraga, seperti kita juga, ya di situ ada zikirnya, ada bacaan Al-Qur'annya, ada sholawatnya. Lengkap ya, olahraga yang lengkap, sholat. Jadi kita cuma diminta wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan Allah dengan sabar, sholat. Dunia sudah dijamin oleh Allah, yang tidak dijamin kan akhirat. Nah, sehingga kita wajib berusaha ke sana. Fafiru billah, bersegeralah kamu untuk kepada Allah. Kita kembali pada hukum-hukum Allah, kembali pada ajaran-ajaran Allah, menjauhi yang haram, menjauhi yang mungkar, mengajak pada amar ma'ruf. Walaupun itu berat, karena kita berbuat baik itu kita jangan berharap balasan baik dari manusia. Kita berbuat karena Allah saja. Kalau kata manusia kita bisa kecewa, aku sudah uangnya ini kok daerah nanti itu udah bukan kita lagi. Aku balas, aku gawe apa kok dibalas arek. Itu udah bukan kita lagi. Saya Allah. Kita berbuat baik dan dapat pahala dicatat. Baru niat dicatat satu. Tapi pas puasa gini sedekah, baru niat sudah dicatat. Ini sudah sedekah. Apalagi memberi buka, itu sudah luar biasa.
mendapat pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Luar biasa kan itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi bersedekah pada bulan puasa, berbuat baik pada bulan puasa. Kita berbuat baik itu tidak ada jeleknya. Suatu saat itu tabungan di akhirat ya. Tapi suatu saat kalau kita kepepet, itu kita bisa minta kepada Allah. Ya Allah, saya pernah berbuat baik seperti ini ya Allah. Saya menghadapi masalah seperti ini ya Allah. Kalau ada pahalanya kepada saya tersebut ya Allah, tunjukkan pada saya sedikit saja di dunia untuk memecahkan masalah ini, pecah masalah ini. Ya. Apa? Mengatakan nopo ingkang kawula aturaken kirang nuwun nyuwun bumi samudra lan sami wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dari Dr. Anwar Pramono sambung pelatihan tentang ilmu kedokteran, istilah-istilah yang asing dimulai dari agami, puasa dan sholat. Untuk kita amalkan makanan fisik dan makanan ruh, makanan jiwa kita cukupi ya, kita semoga kawasan sampai kita kasih kami kawasan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.